Hai guys, selamat malam. Welcome back to my channel. Bertemu lagi sama gue, Erni Ismaya, di podcast mini yang bercerita tentang pengalaman kehidupan seseorang. Di sini gue bakal nemenin perjalanan tidur kalian sampai dalam mimpi. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah support channel gue, dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian terhibur dan podcast ini bisa menjadi motivasi hidup kita. Malam ini di episode Hening Malam yang kelima, gue mau bahas tentang orang ketiga. Ini sengaja banget ya gue bahas karena ada definisi-definisi atau faktor-faktor yang menurut gue ini perlu juga kita bahas gitu. Buat kalian yang komen di channel gue, semoga gak ada ya yang lagi ada di posisi ini. Dan buat kalian yang baru denger podcast gue saranin nih untuk dengerin episode-episode podcast gue sebelumnya. Dan episode ini gue gak bermaksud untuk menyudutkan atau mendukung pihak manapun. Jadi biar kita sama-sama belajar apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa sih yang ada di pikiran mereka gitu, supaya kita bisa saling memberitahu atau memberi informasi kepada pasangan masing-masing, ya menjaga satu sama lain gitu, supaya ini tidak terjadi di dalam hubungan kalian. Maksudnya baik, jadi semoga nanti yang komen gak ada yang aneh-aneh ya, gak ada juga tuh yang ngerasa disudutin. Selalu berpikir positif. Baik-baik ya, kita mulai pembahasannya. Oke, biar lebih fokus, kalian bisa mendengarkan podcast ini dengan earphone atau headset. Baik, definisi yang pertama itu, kenapa ya orang itu mau dan bersedia menjadi orang ketiga? Alasannya tuh banyak banget sebenarnya guys. Jadi kebanyakan yang gue temuin adalah karena adanya kepentingan-kepentingan lain dibandingkan rasa cinta itu sendiri. Misal nih ya, karena si cewek ini ngelihat cowok itu mapan atau kaya. Terus si cewek ini ngerasa gitu karena si cowok itu bisa ngehidupin dia dengan layak gitu. Jadi gak cuma berdasarkan cinta aja gitu, tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu, yang berasumsi bahwa pas banget nih buat skincare bulanan gue gitu. Jadi dia berpikir itu ke materi ya gitu. Maksud kan, jadi ada orang yang mau dijadikan orang ketiga itu berdasarkan materi aja gitu. Jadi dia ada kepentingan pribadi gitu yang mau dia capai gitu. Jadi dia mau tuh dijadikan orang ketiga gitu. Dan ada lagi definisi kedua gitu. Mengapa ya dia mau dijadikan orang ketiga? Itu yang kedua alasannya karena memang si cewek ini atau si cowok ini real atau fair aja gitu. Dia memang bener-bener murni gitu, karena dia udah jatuh cinta gitu. Cintanya membutakan. Kenapa bisa cinta ini membutakan? Karena memang segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan tersebut didasari oleh feeling doang dan didasari oleh perasaan doang, dan kita harusnya berkali-kali ya setuju bahwa menjalin hubungan itu nggak cukup gitu dengan perasaan doang gitu. Jadi untuk yang ada nih di posisi ini, jatuh cinta dengan cara yang real, fair gitu, murni, menurut gue menurut gue kalian itu harus punya prinsip gitu, bahwa kita itu mesti sadar kalau diri kita itu nggak boleh nih jadi orang ketiga gitu. Diri kita nggak boleh nih cuma dijadikan cadangan doang gitu. Prinsip ini harus benar-benar kita tanamkan. Sayangi diri kita sendiri ya guys. Jangan gitu ya sampai kita jatuh ke dalam pilihan yang salah. Makanya menurut gue sebelum kita jatuh cinta sama seseorang dan sebelum kita memutuskan mencintai seseorang, kita harus membenarkan logika dan hati kita gitu. Logika dan hati kita itu udah harus dibenerin dulu gitu.
kita harus udah punya prinsip apa-apa aja yang boleh kita lakukan dan apa-apa aja yang gak boleh kita lakukan untuk kita membina sebuah hubungan gitu nanti ya. Itu buat yang punya perasaan affair ya, maksudnya punya perasaan memang real murni kepada pacar, suami atau istri orang gitu. Menurut gue kalau lo ada di posisi ini ya, saran gue sih cepet-cepet ya memutar haluan gitu. Jangan sampai nanti ada yang tersakiti gitu, baik di sisi laki-laki maupun di sisi perempuan gitu ya. Kalian harus membenarkan dulu tuh logika dan hati kalian gitu. Dan ada lagi definisi ketiga itu ya, yaitu ketika si cewek-cewek ini atau mereka-mereka ini terjebak di suatu hubungan gitu. Semisal gini, adanya rahasia di dalam hubungan mereka. Jadi gini misalnya, si cewek itu dan si cowok itu berpacaran dan mereka merahasiakan gitu satu sama lain. Ya mungkin ya di salah satu sisi laki-laki ini merahasiakan bahwa dia sudah punya pasangan gitu sebelum dia pacaran sama kita gitu. Mungkin ini posisi ada yang pernah ngalamin ya, jadi dia terjebak di dalam hubungan yang dia ngerasa dibohongin juga gitu kan. Nah ketika kalian sudah menjalankan hubungan ini setahun 2 tahun, nah di situ kalian tahu nih bahwa cowok kalian ini punya rahasia yang dia memang sudah punya pasangan selain kita gitu. Terus ketika itu sudah terjadi dan itu sudah kita sudah tahu keadaannya seperti itu, terus kita bisa apa? Ya enggak? Karena gini, setahun 2 tahun itu kan enggak cuma sebentar ya, kita udah terlanjur sayang, nyaman, udah jatuh mungkin terlalu dalam, udah banyak gitu menginvestasikan waktu buat dia gitu. Nah yang seperti ini nih ya, kadang gue sendiri aja berpikir bingung, ini nih sebuah korban atau gimana ya. Dan di sini nih siapa juga gitu yang salah. Karena kalau udah terlanjur terjebak nih di dalam hubungan yang seperti ini, menurut gue kalian itu ada di posisi itu, kalian tuh harus berani ya, berusaha berani gitu bilang kalau dia ini nih udah ngelakuin hal yang salah selama ini dan kita udah sama-sama tahu nih kebenarannya seperti ini gitu. Jadi maaf ya, kita nggak bisa lanjutin lagi gitu. Karena dalam hubungan itu nggak cuma cukup dengan perasaan aja. Dan lo harus berani gitu bilang ya udah, lo udah nyakitin gue gitu, biarkan gue dapetin yang lebih baik dari lo gitu. Walaupun mungkin menurut gue sakit ya kita berbicara seperti itu ya, secara gitu udah lama kita pacaran sama dia gitu kan, tapi kita emang harus sayang tuh sama diri kita. Jangan sampai kita ngorbanin hidup kita demi dia doang gitu. Seandainya pun gitu dia memilih untuk bersama kita dan untuk menjalankan sebuah hubungan yang didasari oleh kebohongan, itu pun kalau menurut gue itu udah gak nyaman juga gitu kan. Nah menurut gue mending lepasin aja, kita cari yang lebih baik, ya nggak? Nah itu tadi ya guys, 3 definisi atau faktor umum yang sering banget gue temuin. Jadi ketika kita menjalankan suatu hubungan harus didasari dan diawali dengan baik. Nanti endingnya pasti insya Allah baik juga gitu. Ketika kita dibutakan gitu oleh cinta atau perasaan, satu-satunya obat adalah bertanya gitu kepada logika kita, apakah ini suatu yang benar untuk kita lakukan gitu atau tidak. Coba diasumsikan, coba lu asumsikan diri lo sendiri sebagai orang lain dan coba lu reviewkan lo sendiri sebagai orang lain gitu. Gimana gitu rasanya gitu ketika kita di posisi orang itu gitu. Oke guys, itu tadi ya faktor-faktor dan definisi-definisi tentang orang ketiga. Jadi itu semua bisa kita ambil pelajarannya ya. Kita harus sadar ya bahwa ketika kita menjalin hubungan atas dasar nggak harus gue gitu, nggak harus maunya gue sendiri gitu. Kita harus memikirkan banyak hal, pastikan pondasi hubungan kita udah bener dulu gitu. Jadi kita harus bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Oke guys, selamat malam, good night. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan tunggu episode hening malam selanjutnya. See you, bye.